saya Rivaldo Alessandro Azaria Paat, NIM 21 2018 128. Perkenalkan, nama aku Raden Safira Oktaviani dengan NIM 23 2020 008. Halo, perkenalkan nama saya Agniandas Febrianto dengan NIM 23 2020. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aneta Juri Paskia dengan NIM 23 2020 196. Perkenalkan, namaku Francisca Andriani Wibowo, NIM 21 2019 017. Halo, perkenalkan saya Kenny Christian Alifa 2019 110. Kenalin, aku Eufrasia Yuan Friska, NIM 21 2020. Kenalkan, nama saya Riatna Akela Farhanisa, NIM 22 2020 001. Perkenalkan, nama saya Emanuela Wahyudistina dengan NIM 23 2020 099. Perkenalkan, nama saya Stefanus Chandra Wibowo dengan NIM 21 2020 045. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tandra Vita Arfianti dari Angkatan 19. Halo semua, perkenalkan nama aku Mikaela Tiari Sandra, NIM 21 2020 174, kelompok Jaga Marshall. Kelompok Jaga Marshall. FEB UKSW Ikuti LDKM Walau secara online. Tak perlu kita takut, Tak perlu Kita risau. Kami senang ceria. Ikuti LDKM. Big Project Teater Tilar UKSW. Kami dari kelompok Dak Hammarskjöld dengan LO Dinda Selvira dan anggotanya adalah Rivaldo Alessandro, Francisca Andriani, Penny Christian, Tantri Avita, Eufrasia Yohan, Stefanus Chandra, Mikaela Dea, Ariadna Akila, Raden Safira, Agni Andreas, Emanuela Wahyu, dan Aneta Judith. Pengantar, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2021, kami dari kelompok LDKM Dak Hammarskjöld mendapatkan kesempatan melakukan sebuah wawancara dengan Kak Yohanes Edward Samuel dan Kak Benedikta Alicia selaku ketua dan bendahara dari unit Tilar FEB UKSW dengan tujuan menyelesaikan big project untuk kegiatan LDKM. Selanjutnya ada sejarah Tilar. Yang pertama, tahun berdirinya. Tilar adalah sebuah lembaga kemahasiswaan yang berfokus pada seni. Lembaga ini didirikan pada tanggal 19 Oktober tahun 1992 oleh beberapa mahasiswa FEB. Namun dikarenakan kurangnya partisipasi dari mahasiswa lain, Tilar pun sempat vakum selama beberapa tahun. Pada tahun 2004, Tilar pun menjalankan kembali organisasinya. Tilar itu memiliki arti meninggal dalam bahasa Jawa dengan maksud setelah memberikan pertunjukan tersebut dapat memberikan output yang baik. Dan kata Tilar memiliki huruf konsonan yang besar dan huruf vokal yang kecil, yang berarti huruf vokal yang sering diucapkan menunjukkan agar kita tidak sombong dan selalu rendah hati setelah melakukan sesuatu, dan huruf konsonan yang jarang diucapkan agar kita lebih percaya diri di tengah-tengah kekurangan kita. Yang kedua ada kegiatan Tilar. Tilar memiliki beberapa kegiatan yang terstruktur seperti Diksar Dalam, Diksar Luar, dan GTT. Diksar Dalam adalah kegiatan bermain peran yang dimainkan oleh para MWLK. Sebelum pandemi, kegiatan Diksar Dalam ini dimainkan di titik-titik yang ramai di kampus. Namun karena pandemi yang tidak memungkinkan dilakukannya kegiatan ini, maka dibuatlah versi video yang menampilkan sedang bermain peran, lalu diupload ke Instagram masing-masing MWLK. Dan sebagai gantinya akan ada rewardnya. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih mental para peserta MWLK. Lalu ada Diksar Luar, yaitu kegiatan yang sama seperti Diksar Dalam namun dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu hanya keluarga Tilar. Dan karena pandemi, Tilar menggantinya dengan pengaplikasian bermain kisah 1-2 plot sekaligus dari materi yang sudah diberikan. Kegiatan itu juga dinilai oleh para senior. Yang ketiga ada visi dan misi dari Tilar. Visi Tilar yaitu menjadi lembaga kemahasiswaan yang mampu mendukung setiap mahasiswa dalam pengembangan potensi berkarya seni dan mengekspresikan diri baik dalam menuangkan aspirasi yang inovatif dan kreatif dalam seni pertunjukan dan memperkuat karakter setiap individu sehingga dapat memberikan perubahan baru pada karya seni pertunjukan di masa sekarang. Misi dari Tilar yang pertama, meningkatkan rasa solidaritas kekeluargaan
sehingga dapat mewujudkan prinsip satu keluarga teater Tilar. Yang kedua, membantu mahasiswa dalam pengembangan ide yang dimiliki melalui kreativitas dan inovasi dalam seni teater pada masa kini, melalui kebebasan berpendapat guna menciptakan mahasiswa yang berintegritas baik. Yang ketiga, membantu mahasiswa dalam mengembangkan potensi sehingga mahasiswa dapat dengan bebas mengekspresikan bakat dan minat dalam berseni teater. Dan yang keempat, membangun moral dan etika baik untuk memperkuat karakter setiap individu baik di dalam maupun di luar teater Tilar. Selanjutnya ada Fungsio Tilar. Badan pengurus harian, ketuanya adalah Edward Samuel, sekretaris Deborah Halean, dan bendahara Benedikta Alicia. Pada bidang humas ada Delta Putri dan Antonieta Adeline. Pada bidang pelatihan ada Dianta Riki dan Asfianti PD. Pada bidang artistik ada Yosanta Gabriel dan Krisnanti. Pada bidang pertunjukan ada Jessica Irene dan Seti Rosianti. Dan pada bidang inventaris ada Steve Ostakta dan Melina Aprisilia. Berikutnya ada kendala selama pandemi dan solusinya. Kendala yang dihadapi Tilar yaitu sulitnya melaksanakan kegiatan seperti biasanya sebelum adanya pandemi, sehingga mereka hanya melakukan pertemuan secara online dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Tilar mengalami berbagai kendala selama adanya pandemi COVID-19. Seperti pada umumnya, kegiatan yang berhubungan dengan teater biasanya dilakukan dengan cara berkumpul secara langsung atau bertatap muka bersama dengan para pelatih. Namun, mereka mau tidak mau harus melakukan kegiatan itu secara online. Sehingga permasalahan atau kendala yang sekarang dihadapi Tilar adalah bagaimana agar teater tetap terus berjalan dan tetap aktif di situasi seperti ini. Cara Tilar mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kegiatan seperti pertemuan untuk memaparkan materi dengan menggunakan platform Zoom, dan untuk kegiatan teater sendiri sudah ditangani oleh Tilar. Berikutnya, cara menghidupkan kembali Tilar. Tilar melakukan sebuah inovasi kegiatan, yaitu saat offline, Tilar memiliki sebuah kegiatan yang bernama GTT atau Gebiar Teater Tilar. Kegiatan GTT sementara waktu terpaksa harus ditunda karena adanya pandemi COVID-19. Selama masa pandemi ini, akhirnya Tilar melakukan sebuah inovasi dengan melakukan sebuah perubahan kegiatan GTT tersebut menjadi Festival Tilar. Dalam festival tersebut, terdapat 3 jenis lomba yaitu monolog, pantomim, dan musikalisasi puisi. Tujuan kuantitasnya yaitu sekitar 20 mahasiswa FEB UKSW dan 5 orang dari luar FEB UKSW. Berikutnya ada hal tersulit yang dihadapi oleh Tilar. Kesulitan dalam hal perubahan inovasi kegiatan serta munculnya perdebatan. Tilar kesulitan untuk mengubah inovasi kegiatan serta adanya kesepakatan antara pro dan kontra. Selama melakukan kegiatan unit di masa pandemi, Tilar mengalami kesulitan terbesar dalam diskusi untuk penggantian acara GTT menjadi Festival Tilar. Hal tersebut dikarenakan GTT merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, sehingga ketika Tilar tidak mengadakan kegiatan tersebut, pastinya akan menimbulkan pro dan kontra. Dalam diskusi unit Tilar, mereka mencari alternatif kegiatan lain. Terdapat banyak perdebatan karena kegiatan baru yang nantinya menggantikan GTT harus bisa dilaksanakan walaupun masih dalam masa pandemi COVID-19. Namun akhirnya mereka sudah berhasil menemukan solusi dan masalah tersebut dengan diadakannya Festival Tilar. Dan yang terakhir, peminat anggota Tilar di masa pandemi. Unit Tilar baru saja melakukan MWLK perdananya di minggu ini. Walaupun masa pandemi, minat mahasiswa untuk mengikuti Tilar tidak jauh berbeda sebelum pandemi. Ketua dari unit Tilar memaparkan bahwa sejauh ini belum terlihat perubahan seperti kenaikan atau penurunan yang drastis dalam keikutsertaan mahasiswa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum terjadi pandemi. Namun di tahun ini, mahasiswa yang mendaftarkan diri pada unit Tilar lebih banyak daripada tahun sebelum, sehingga dengan demikian unit Tilar mengalami kemajuan dalam jumlah partisipan. Halo semuanya, kami dari kelompok Dakha Masjol akan menjelaskan peak project teater Tilar yang selanjutnya, yaitu tentang program kerja teater Tilar.
Di sini kami merencanakan program kerja Tilar UKSW mengusung tema tentang Cross Cultural Understanding Virtual Theater. Di sini, Tilar UKSW memiliki tujuan untuk menghadirkan suatu sarana hiburan yang inspiratif, kontemplatif, persuasif, dan diharapkan menjadi salah satu upaya untuk memberikan hiburan yang bermutu kepada para penonton di tengah kondisi pandemi yang tidak menentu ini. Kegiatan ini tidak hanya sebatas hiburan, melainkan juga memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga budaya yang ada di Indonesia dan menghargai perbedaan yang merupakan pengamalan dari Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk selanjutnya, tujuan khusus program kerja Tilar yaitu untuk yang pertama, mampu menerima dan menghargai nilai, ideologi, pandangan, maupun budaya yang berbeda yang diwujudkan melalui penampilan teater virtual lintas budaya. Yang kedua, menambah wawasan bagi peserta dalam hal memahami berbagai perbedaan budaya yang ada di masyarakat luas melalui teater virtual. Selanjutnya, yang ketiga adalah menggunakan atau memanfaatkan media informasi dan teknologi secara bertanggung jawab untuk kegiatan yang positif. Di sini, Tilar memiliki sasaran peserta kegiatan, yaitu mahasiswa UKSW dan masyarakat umum. Untuk mahasiswa UKSW sebanyak 100 orang dan masyarakat umum sebanyak 20 orang. Untuk target kuantitas, peserta mampu menjadi pribadi yang dapat menghargai perbedaan budaya serta dapat memanfaatkan media informasi dan teknologi secara bertanggung jawab dengan menyaksikan teater virtual mengenai lintas budaya. Untuk strategi pelaksanaan, waktunya pada hari Sabtu 30 Oktober 2021, tempatnya di Zoom Cloud Meeting, dan gambaran kegiatannya adalah diawali dengan pendaftaran peserta selama 1 bulan penuh sebelum tanggal pementasan. 1 hari sebelum pelaksanaan, peserta akan mendapatkan link Zoom via email yang sudah diberikan saat pendaftaran. Pementasan bertajuk Cross Cultural Understanding Virtual Theater ini nantinya akan menampilkan sebuah drama virtual dengan konsep gambar bergerak dan bersuara. Jadi akan terdapat sebuah background dengan gambar bergerak yang akan didukung dengan suara dialog pemain drama. Gambar yang ditampilkan adalah foto dari pemain drama itu sendiri dan mewakilkan ekspresi dialog yang dituturkan. Kemudian, pementasan drama virtual ini akan menyajikan drama dengan berbagai corak budaya yang ada di Indonesia dan akan dibagi menjadi 2 sesi drama. Pementasan diadakan pada pukul 10 pagi dan peserta diminta untuk bergabung maksimal 15 menit sebelum pementasan dimulai. Teater virtual ini diperkirakan berlangsung selama 1 jam. Selama pementasan berlangsung, diharapkan para peserta dapat mematikan mikrofon dan menghidupkan kamera untuk menghargai kenyamanan penonton lain selama pementasan berlangsung. Pementasan akan diakhiri dengan door prize bagi 5 peserta pertama yang bersedia membagikan garis besar dari drama yang sudah ditampilkan. Selanjutnya adalah rekapitulasi anggaran. Nah, sumber dana ini berasal dari IKAMA sebesar Rp1.000.000, dari PLK sebesar Rp1,5 juta, dari kegiatan usaha dana panitia sebesar Rp1.000.000. Usaha dana ini dilakukan dengan cara paid promote, mengingat kondisi saat ini adalah pandemi COVID-19 yang tidak memungkinkan para panitia untuk berjualan. Sehingga total keseluruhan anggaran adalah Rp3.500.000. Sekian dari hasil wawancara kelompok Dak Hammarskjöld kepada unit Teater Tilar. Serta hasil big project dari kelompok kami. Terima kasih.